Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Baswara Putra dengan NPM 140810200060. Ingin mempresentasikan dokumentasi mengenai apa saja yang sudah saya coba untuk eksplorasi data dan juga query-nya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, informasi data apa saja yang bisa kita dapatkan? Untuk data yang tersedia di server, dari data kelas A dan B, kita bisa mendapatkan, ini dari data kelas A dulu, kita bisa mendapatkan informasi sebagai berikut. Ada 34 data, NIK, NPM, nama depan, nama tengah, nama belakang, operator seluler, username GitHub, SMA, bank, tanggal lahir, kota asal, email, warna favorit, game favorit, hobi, ID line, merek laptop, makanan favorit, kemudian mata kuliah favorit, merek smartphone, merek kendaraan, merek parfum, merek pulpen, merek tas, minuman favorit, nomor telepon, nomor sepatu, merek sepatu, tinggi badan, kemudian toko online favorit, lalu username Instagram, username LinkedIn, merek pakaian, dan yang terakhir zodiak. Nah, lalu untuk data dari server yang dari kelas B, kita bisa mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama ada NPM, lalu agama, berat badan, bahasa pemrograman, cita-cita, email, username GitHub, nama depan, nama tengah, nama belakang, hobi, ID line, username Instagram, pekerjaan impian, kode pos, alamat kos, kota asal, username LinkedIn, merek smartphone, merek laptop, nomor telepon, ukuran sepatu, tanggal lahir, tempat lahir, tinggi badan, warna favorit, zodiak, dan juga asal SMA. Terdapat 28 data yang bisa kita dapatkan dari data kelas B. Nah, kemudian query apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk yang saya eksplorasi ini, yang pertama itu menampilkan semua data yang tersedia. Ini untuk ini saya mengambil first name, middle name, dan juga last name dari setiap mahasiswa gitu. Jadi kita panggil prefixnya lalu select seperti biasa. Ini data tersebut ini bisa terpanggil karena memiliki nama data yang sama seperti NPM, kemudian first name, middle name, dan juga last name yang sama seperti itu. Jadi datanya bisa kepanggil seperti itu. Nah, untuk hasil query-nya dapat dilihat kenapa datanya ini double, nanti akan dijelaskan di pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk menampilkan rata-rata tinggi badan. Rata-rata tinggi badan ini kita tinggal masukin prefixnya, lalu dicari average, di-convert dulu ke desimal atau ke integer, sama saja bisa, lalu dihitung, dikasih alias seperti itu, tinggal dicari data tinggi badannya, lalu kita filter, yang tinggi badan tidak ada, tidak akan dihitung. Nanti hasil query-nya adalah 167,17 sekian. Lalu untuk menampilkan jumlah merek sepatu dan jumlah setiap merek yang tersedia. Nah, dari jumlah dan untuk menghitungnya tinggal seperti biasa masukkan prefix lalu di-select merek si subjeknya lalu dihitung mahasiswanya sebagai jumlah mahasiswa pengguna. Di mana nanti mahasiswa yang memakai sepatu itu bakal dihitung lalu di grup berdasarkan merek sepatu. Nah, ini adalah data yang menggunakan merek sepatu seperti itu. Terdapat referensinya seperti DA08 dan juga nama merek sepatunya. Nanti akan dijelaskan kenapa data tersebut yang ditampilkan seperti ini. Lalu saya ingin menampilkan juga mahasiswa dari Bandung dan juga Karawang. Nah, masukin prefixnya saya pakai count, terus juga pakai regex untuk menebak dari mana yang Karawang. Nah, nanti dari itu juga pakai union untuk ngegabungin karena dari si nama data di kelas A dan kelas B itu beda. Di kelas A itu ada yang asal sekolah, tapi di kelas B itu school. Jadi di union asal sekolah dulu dari kelas A yang di Kerawang, lalu union dengan asal sekolah yang di Bandung. Lalu union lagi dengan AB school, ini dari data kelas B diambil yang Kerawang dan juga union juga yang dari kota Bandung. Lalu di grup by, nanti akan keluar hasilnya SMA 8 Bandung ada 1 orang, SMA 5 Kerawang 1 orang, dan SMA 5 Bandung ada 1 orang, seperti itu. Nah,
Lalu yang terakhir yang saya coba itu menampilkan domain email dan jumlah yang menggunakan domain tersebut. Masukkan prefix, kita count si mahasiswanya, jangan lupa subjeknya kita kasih nama domain email, lalu kita hitung, lalu kita bind dan di replace. Ini pakai kita replace dulu si emailnya, kita cari si bagian depannya itu kita ganti pakai tinggal ambil yang add-nya aja. Nanti kita cek apakah di belakangnya domain setelah add itu dia pakai apa aja. Di sini yang pakai yang mencantumkan email mail 4 ACID itu ada 4 orang dan @gmail.com ada 30 orang. Sisanya datanya itu kosong dari kelas sepertinya dari kelas kelas B si datanya ini nggak bisa kepanggil gitu. Jadi kosong dihitungnya kayak gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, kesamaan antara mahasiswa kelas A dan kelas B itu antara kelas A dan kelas B dapat dilihat pada nomor di mana terdapat beberapa eh, data seperti NPM, nama asal, kota, merek HP yang juga sama datanya yang tercantum. Dan pada prefix juga terdapat kesamaan referensi untuk mengambil data yang dibutuhkan. Lalu tipe datanya juga memiliki kesamaan seperti string, lalu ada yang memakai bilangan seperti integer untuk melakukan perhitungan tinggi badan, umur, dan lain-lain. Nah, apakah data yang nomor 4, adakah data yang tidak relevan yang ditemukan? Jika ada, tunjukkan dan jelaskan. Menurut saya data ini kurang terstruktur. Contoh gambar di bawah atau saya lebih baik share screen datanya yang saya coba download. Nah, kalau kita lihat ini datanya si Dex001 ini memiliki satu NIK, namun NPM itu terdapat dua. Itu NPM yang dimiliki oleh kelas A dan juga kelas B. Di asal SMA dan asal sekolah pun karena namanya berbeda, datanya tidak duplikat, jadi eh, menjadi apa ya? Kalau kita cari asal sekolah SMA itu bakal muncul eh, dua ini. Kalau misalnya nyari asal sekolah ya yang muncul dari di 101 ini SMA 14 Jakarta, tapi kalau misalnya cari asal SMA, SMA Alpha Centauri kayak gitu. Nah, kemudian karena email ini sama cara manggilnya, jadi yang kepanggil ada dua, Afan Kurniadi dan juga Raihan 17009 tuh kepanggil. Buat Fave Color nggak itu dia manggil juga tapi karena nggak sama. Nah, kayak first name. First name itu sama nama si datanya. Jadi yang kepanggil adalah Avan dan Raihan. Apakah lalu lanjut di hobi. Hobi pun sama. Hobi ini ada Jim dan juga Gunpla. Ini hobi di kelas B itu nulisnya hobi pakai bahasa Inggris, di Indonesia di kelas A pakai A. Nah, cuman ada di kelas B pun yang menulis hobi itu sebagai pakai bahasa Indonesia. Jadi datanya double ini tuh berulang sampai banyak data gitu yang memiliki apa namanya permasalahan yang sama kayak gitu. Nah, lanjut, apakah tadi datanya tidak relevan? Menurut saya datanya relevan karena dikumpulkan dari spreadsheet yang disebarkan ke mahasiswa gitu, diisi sendiri. Cuman yang jadi masalah adalah banyak sekali si elemen yang punya dua buah nilai gitu. Jadi ketika kita mau memanggil satu elemen kayak hobi atau email atau nama dengan eh, pemanggilan data yang sama kayak hobi, email, first name, last name, middle name itu bakal jadi problem gitu dimana nanti data yang muncul dengan parameter misalnya memanggil mahasiswa dengan D001 dengan prefix D lalu 001 alamat 001 itu bakal menampilkan dua buah data yang sepertinya kita nggak pengen kayak gitu. Harusnya data itu benar-benar apa namanya ya untuk setiap satu data itu ya satu aja yang dimunculkan subjeknya mungkin karena prefixnya sama dan dari data kelas A kelas B itu digabung jadi datanya ini bertabrakan untuk yang memiliki nama variabelnya sama kayak gitu itu yang jadi permasalahan menurut saya seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya saya dibantu bersama teman saya Van, Reza dan juga Wildan. Saya untuk presentasinya saya di kontrakan dan apa saya kemarin hari Sabtu itu ke kampus untuk download datanya dulu di RAW di Kopas untuk mengerjakan saya data ini di rumah seperti itu. Mungkin
Ini aja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.